Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Wahid Irma Arsiansyah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Sri Hartanti. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika kelas 12 di SMK Pancasila 6 Jatisrono. Assalamualaikum Bu Tanti, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak Rian, alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa baik sekali. Oke, terima kasih Bu. Sebelum saya melakukan ke supervisi kelas yang akan Ibu Tanti lakukan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sebelum pra supervisi ini Bu. Adapun tujuannya diadakan supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Tanti lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik pada murid-murid gitu Bu. Yang pertama di sini yang akan saya tanyakan, apakah saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu praktekkan saat observasi Bu? Baik Pak Rian, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti adalah menentukan nilai konstanta dari suatu integrasi yang biasanya benar dengan nilai C. Oke, kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti di dalam pembelajaran matematika untuk mencari nilai C tadi? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan nanti adalah dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu memahami konsep integral tak tentu, dan keterampilannya siswa mampu menentukan nilai konstanta dari suatu fungsi yang diintegralkan. Oke, berarti yang kita fokuskan nanti, yang Ibu fokuskan adalah, yang dikembangkan adalah di bagian keterampilan dan pengetahuan, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Nah, saya ingin mendengar lagi Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang nanti akan Ibu Tanti lakukan, mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun teknik pelaksanaan yang mungkin bisa disampaikan secara garis besarnya dulu aja Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan persiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan urutan secara acak ya nanti ya, seperti itu. Terus nanti untuk model pembelajarannya saya menggunakan collaborative learning. Metodenya dengan diskusi kelompok yang saya isi tanya jawab sama penugasan Pak. Oh begitu ya Bu. Berarti strategi yang Bu Tanti terapkan nanti di kelas adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan kelompok. Begitu ya Bu ya. Kemudian di sini juga metode diskusi, kemudian tanya jawab, gitu ya Bu ya nanti ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan digunakan dalam proses pembelajarannya? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan PPT, terus ada LKPD sama buku pendukung Pak. Dan anak ketika diskusi saya berikan kesempatan menggunakan HP, mungkin nanti bisa mencari informasi materi yang lain lewat YouTube dan sebagainya. Gitu ya Bu ya. Oh, untuk pelaksanaannya kira-kira kapan itu Bu? Untuk pelaksanaannya Rabu minggu depan Pak. Oke, untuk pelaksanaannya berarti 1 minggu dari sekarang ya Bu, Rabu minggu depan ya Bu ya. Iya. Baik Bu, nanti pada hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Bu Hartanti nanti di dalam pembelajaran matematika dengan tema berdiferensiasi tadi Bu. Iya. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Bu Tanti dapatkan dari percakapan awal kita ini? Saya merasa ini lebih mendapatkan gambaran terkait dengan strategi dan media yang akan saya gunakan ketika pembelajaran besok Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya di tahapan praobservasi ini. Semoga nanti pada pelaksanaan supervisi kita diberikan kemudahan. Iya Pak, sama-sama.
Ibu, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan kembali di kelasnya Ibu. Selamat siang. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Silakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Anastasia. Mana ada? Aisyah, Anissa, Asalusi, Aulia, Ayunda, Dia, Eka, Elisa, Evelyn, Fitri, Ica, Jilan, Linda, Inta, Nabila, Nadifa, Nia, Novita, Octavia, Rasya, Revani, Ria, Rosa, Sheila, Septiana, Cindy, Cynthia Bella, Cynthia Rida, Siti Lestari, Suhari Effendi, Sahwa, Vivi, Yunita, Tri, semuanya masuk. Nah, kalau semuanya masuk, kita mengingat materi yang kemarin, materi integral. Kemarin sudah ada materi integral ya. Untuk pertemuan hari ini nanti kita akan mencari nilai konstanta dari suatu pengintegralan. Nanti kita akan mencari nilai konstanta dari suatu pengintegralan. Nah, materi ini tujuannya apa? Nanti kalian bisa menggunakan materi integral dalam memecahkan permasalahan. Jadi konsep yang kita gunakan adalah konsep integral tertentu. Kita ingat materi yang kemarin. Integral itu adalah arti turunan ya. Jadi jika terdapat fungsi f(e), f-nya f besar, yang kontinu pada selang AB, maka akan diperoleh turunan dari f(e) itu adalah f aksen e atau f kecil. Jadi nanti arti turunan dari f(e), jadi arti turunan dari f(e) adalah f-nya dari f besar, itu plus c, kan seperti itu. Yang dinotasikan integral. Jadi arti turunan kemarin adalah integral. Integral dari f(e) itu adalah integral dari f aksen e dx. Nanti hasilnya adalah f(e) plus c. Ingat rumus yang kemarin. Kalau ada f(x) itu kan yang integralan ya. Terus nanti f(x) yang besar itu fungsi asal atau fungsi pokoknya. C-nya adalah konstanta. Mari kita ingat yang kalau kemarin ada rumus ini. Kalau misalkan f(x)-nya itu adalah ax pangkat n, maka nanti integral dari f(x) dx, nah integral ini mesti dulunya ditambahi dx, itu sama dengan integral ax pangkat n dx. Rumusnya integral ax pangkat n dx. Misalnya bagaimana? Gampang banget ya. Nek turunan didulke siji, nek integral pangkatnya ditambah 1, jadi n plus 1. Nah ini a-nya masih ditulis. Terus pangkatnya ini untuk membagi n plus 1, nanti ditambah dengan c. Jadi kebalikannya sama
turunan. Kalau konstanta dihilangkan, gitu ya. Kalau ini nggak ada konstantanya ditambah dengan konstanta. Jadi nanti integral dari ini hasilnya kayak ini. Contohnya kita ingat dari kemarin, misalkan integral 2x dx. Caranya bagaimana? Ini kita tulis ulang 2x. Pangkatnya, nek oleh ambone berarti berapa kemarin? 1. Oh, ini tulis saja 1 ditambah dengan 1. Nah ini pangkatnya ditarik dulu. 1 plus 1 ditambah c. Jadi 2 dibagi 2 berapa? 1. Ini adalah x kuadrat plus c. Gampang ya? Terus contoh lagi, misalkan x kuadrat plus 2x dx. Jadi untuk integral itu pasti ada dx-nya. Ini sama, caranya ya tulis ulang saja. X kuadrat, terus ini ya 2x, ojo lali ditambah c, seperti itu. Nah ini pangkatnya tadi ditambah berapa? 1 ditambah 1. Terus ini juga ditambah 1. Nah pangkatnya dihidupin 2 plus 1, ini juga 1 plus 1. Maka integral ini hasilnya berapa? 1 tambah 1 berapa? 3. 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 2 per 2 berapa? 1 x kuadrat plus c. Ini konsep rumus dasar dari integral. Nah sekarang yang kita bahas hari ini adalah kita mencari nilai c-nya. Kalau ada fungsi nanti c-nya itu berapa seperti itu. Oke, kita bentuk kelompok. Ini siswanya 34. Berarti dihitung sampai 8. Ayo, nanti yang angkanya sama membentuk kelompok. 1 6 8 2. Oke, yang satu tadi. Nah, di sini. Yang satu sini, yang lain berdiri, semuanya berdiri. Yang satu sini. Yang satu sini. 2 meja ini. Yang satu 2 meja ini. 4, 5, 6, 7, 8 ya. Silakan, saya membentuk ke kelompok masing-masing. Di situ kan ada, jika ada fungsi hasilnya adalah x, maka untuk mencari integralnya kita pakai konsep yang kemarin, pangkatnya tambah siji terus duduknya ya, gitu. Terus nanti setelah itu langkah kedua adalah kita menghitung konstanta x. Jadi silakan dilihat di contohnya itu, terus kalian dengan cara yang sama bisa mengerjakan soal nomor 1. Monggo yuk didiskusikan sama temannya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan sambil saya keliling, silahkan bertanya. Mungkin ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ya, ini kenapa dapat setengah ke konsep yang kemarin ya? Ini tadi kalau ini kita kan mau mencari integral dari ini ya, f aksen x. Jadi nanti integral dari x dx. Caranya integral x ini pangkatnya kan 1, berarti ini ditambah dengan 1. Nah ini ditarik medun, 1 plus 1 ditambah dengan c. Nah ketemunya ditambah nih terus gini, jadi nanti
ini plus C. Nah, ini kan masukkan kayak contoh tadi. Contohnya bagaimana? Oh, ketemunya kan ini integralnya. Terus menghitung nilai C F1 sama dengan 2. Artinya X-nya yang dalam kurung ini. Nah, ini berarti X berapa? 2. Tulisannya berarti X-nya adalah 2. Ini kamu tulis 2. Buka HP ya. Kalau tidak bisa nyari integralnya bagaimana? Cari konsep di HP nggak apa-apa, buka buku nggak apa-apa, silakan. Kami diskusikan. Yang penting ojo scroll TikTok ya. Ini jadi kalau dicari integralnya maksudnya jadi ditulis. Oke, jadi pangkatnya berapa? 1 ya. Jadi 1 plus 1. Ini min 1, ngarek nambah X. Nah, ini mau pangkat ini duduk ya. 1 plus jalari tambahi udah X kuadrat min X plus C. Contoh lagi misalkan ini tulisan meneh wae kuadrat min 2X plus 1 kok mesti ditambahi C. Nek ora nek iki karek nambahi X iki 1 berarti tambah 1 sing mburi tarik medun iki ditambah 1 iki tarik medun ngono 1. Ayo silakan untuk yang soal berikutnya. Untuk soal berikutnya. teman-teman hasil dari diskusi kelompok kalian. Silakan yuk.
f aksen x sama dengan x kuadrat per 2x plus 1, maka integral f aksen x sama dengan 1 per 3x pangkat 3 dan x kuadrat plus x plus c. F sama dengan 0 sama dengan 3, berarti x sama dengan 0. Substitusikan x sama dengan 0 ke dalam fungsi fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min x kuadrat plus x plus c. F 0 sama dengan 3, maka masukkan 0 ke dalam nilai x sehingga 1 per 3 kali 0 pangkat 3 min 0 kuadrat plus 0 plus c sama dengan 3 sehingga nilai x sama dengan 3. Terus kalau nilai c-nya 3 lalu Kemudian nilai c sama dengan 3 dan fungsi fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min x kuadrat plus x sama plus c. mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Sudah ya, sudah paham ya. Jadi dari sini pertama adalah kita cari nilai integral dulu, integralnya. Integral dari fungsi awal kita masukkan dulu fungsinya x kuadrat min 2x plus 1, jadi nanti x kuadrat tambah 1 kayak yang kemarin sepertiga x pangkat 3, ini x kuadrat plus x plus c. Nah, f0 sama dengan 3 artinya x-nya nanti diganti dengan 0. Substitusi itu diganti x sama dengan 0 dalam fungsi yang kita temukan tadi. Kita masukkan x-nya diganti 0 dari sepertiga 0 pangkat 3 min 0 pangkat 2 tambah 0 tambah c sama dengan 3. Kita hitung ini semuanya 0 ditambah c sama dengan 3, maka ketemunya c-nya adalah 3. Nah, kalau sudah c-nya kita masukkan ke fungsi yang kita cari tadi, f-nya itu sepertiga x pangkat 3 dikurangi x kuadrat ditambah x ditambah c. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan untuk kelompok 3. Nah, sekarang dari ini tadi, dari hasil diskusi kita hari ini, coba tadi ketika kita mau mencari konstanta, langkah awalnya tadi apa? Bisa diweke apa ya? Menghitung hasil integral. Jadi yang pertama kesimpulannya untuk menentukan nilai konstanta adalah 1, menghitung nilai integralnya. Kalau sudah tadi ada nilai ini f0 sama dengan 3. Jadi setelah kita menghitung nilai integral, maka kita mensubstitusi e ke fungsi yang kita temukan. Kalau sudah itu berarti tinggal ganti x dengan hasil yang substitusi. Selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, mungkin untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita akhiri sampai di sini. Sebelum pertemuan kita akhiri, nanti silakan kalian mengerjakan soal-soal yang ada di buku LKS dan kita berdoa kembali semoga apa yang kita kerjakan di hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Tani, gimana kabarnya Bu? Ya, kemarin Bu Tani sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 12 akuntansi ya? Iya Pak. Saat ini saya mau mereview tentang kegiatan pembelajaran yang kemarin Ibu Tani lakukan. Yang pertama, perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas itu saya senang sekali karena dengan metode yang kami berikan itu peserta didik dapat mengidentifikasi informasi tentang
eh, menentukan nilai konstanta dari suatu integral. Terus selain itu peserta didik juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok yang lain, dan peserta didik juga mampu untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan, Pak. Gitu ya. Apa pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh Bu Tanti dalam pembentukan perencanaan sebelumnya? Untuk ukuran pembelajaran yang saya lakukan itu sudah terpenuhi langkah-langkah itu, jadi saya rasa menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, Pak, sesuai dengan SOP yang saya buat. Berarti kompetensi apa yang ingin Bu Tanti kembangkan untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya? Jadi pembelajaran yang akan saya kembangkan itu pembelajaran diferensiasi proses belajar dari kesiapan belajar siswa, dan pembelajaran diferensiasi konten yang dilihat dari kesiapan peserta didik juga. Kalau dilihat ke kemarin dari kegiatan observasi kemarin, dari pembelajaran kemarin, apakah Ibu sudah puas dengan hasil dari pembelajaran yang Ibu Tanti inginkan? Kalau dikatakan puas ya belum sepenuhnya puas, tapi sudah, menurut saya sudah lebih baik dari yang sebelumnya, Pak, dengan menggunakan metode ini. Terus yang membuat Ibu tidak puas tadi di pembelajaran kemarin apa? Karena ketika berdiskusi kelompok itu masih ada anak yang intinya kayak tergantung pada orang lain, belum maksimal seperti itu. Yang ngobrol sendiri. Iya. Ya. Oke, selanjutnya kesulitan apa yang dihadapi Ibu pada pembelajaran kemarin itu? Kesulitannya untuk anak-anak itu kadang ketika disuruh presentasi maju itu mereka masih kayak tidak mau itu, Pak, harus ditunjuk terlebih dahulu. Yang presentasi siapa itu kadang karena mereka merasa mungkin kurang pede, ya. Kurang pede untuk maju ke depan gitu. Iya. Ya. Karena kebanyakan dari mereka itu takut kalau nanti salah itu seperti apa. Kemudian kalau dilihat dari kepuasan, ketidakpuasan, dan kesulitan selama kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira proses pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan dan harapan ke depannya bagaimana untuk biar lebih baik lagi di dalam pembelajaran matematika? Untuk mengatasi yang kemarin itu ke depannya, harapan saya itu ya anak-anak nanti mereka mau untuk tidak yang bertanya, mau untuk mereka memberikan pendapatnya, mereka pede dengan jawabannya seperti itu ya. Dan yang pasti lebih memfasilitasi anak untuk memberikan pendapatnya. Jadi kadang mereka ketika diskusi kelompok itu hanya sambil mengerjakan yang lain itu, maka nanti mengusahakan untuk kayak LKPD dan sebagainya, anak itu semuanya memegang, jadi tidak hanya berkelompok tersebut. Begitu ya, oke. Berarti harapannya nanti untuk anak biar lebih aktif dan lebih percaya diri gitu ya, bukan besarnya itu. Oke, Bu Tanti, terima kasih waktunya. Semoga dengan kegiatan ini bukan menjadi beban untuk Bu Tanti, tetapi sebagai langkah perubahan kita untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih waktunya.